Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali memulai perkuliahan dengan menampilkan pemakalan selanjutnya. Mudah-mudahan pemakalan ini bisa tampil maksimal sehingga presentasi ini dapat diterima oleh rekan-rekan lainnya. Kepada pemakalan kami persilakan untuk membacakan dan menampilkan makalan minimal 5 maksimal 10 menit. Baiklah, inilah presentasi dari kelompok 1 pada mata kuliah sejarah bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Latar Belakang Geografis dan Kondisi Sosial Budaya Bangsa Arab Pra-Islam. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Wilianda Putih dan teman saya Suci Rahmanidis Lombing, Triwulan Hasibuan. Dan selanjutnya kami akan memaparkan materi kami yang pertama yang akan dipaparkan oleh materi pertama Saudari Suci. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama mengenai kondisi geografis Makkah dan Madinah. Data yang banyak ditemukan adalah kondisi geografis pada masa sebelum Islam datang. Hal ini memberikan asumsi bahwa kondisi geografis Makkah dan Madinah pada masa sebelum datangnya Islam dengan masa awal Islam adalah sama. Kalau ada perubahan, maka tidak signifikan. Kondisi sebelumnya Arab merupakan semenanjung barat dan daya Asia. Sebelum semenanjung terbesar dalam peta dunia, wilayah seluas 1,7454 km pada masa sekarang didahului oleh sekitar 14 juta jiwa. Negara yang paling banyak mengambil wilayah ini adalah Arab Saudi dengan luas daratan sekitar kurang lebih 1.014.900 km, berkependudukan sekitar 7 juta jiwa. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana perkembangan Arab di pra-Islam. Bangsa Arab diketahui telah memiliki peradaban jauh sebelum Islam muncul di sana. Beberapa ahli mengungkapkan bahwa aspek peradaban Arab meliputi agama, politik, ekonomi, dan seni budaya. Sejarawan Muslim membagi penduduk Arab menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama Arab al-Baghdad, yang kedua al-Arab al-Arabiyah, dan yang ketiga yaitu al-Arab al-Musta'ribah. Bangsa Arab juga dikenal hidup dalam kabilah-kabilah atau klan. Mereka hidup berdampingan antar kabilah dengan perjanjian damai yang disebut dengan al-akhlaq. Kecintaan mereka terhadap keluarga, garis keturunan, dan kabilah mengalahkan kecintaan mereka terhadap hal yang lainnya. Ibnu Khaldun menyebutkan dengan istilah al-ashabiyah, fanatisme kabilah ini seringkali menimbulkan percekcokan dengan kabilah lain yang berujung pada peperangan. Bahkan dalam hal sepele sekalipun, seperti kalah dalam pacuan kuda, persengketaan hewan ternak, mata air, ataupun padang rumput. Sekian yang dapat saya sampaikan. Baiklah, selanjutnya akan saya sampaikan kondisi sosial politik Mekah dan Madinah. Mekah merupakan kota penting pada waktu itu, baik karena tradisi maupun karena kedudukannya. Di samping berhadapan dengan agama politisme yang telah mengakar kuat, ajaran Nabi Muhammad juga harus melawan oposisi dari pemerintahan oligarki. Dakwah Nabi yang menyeru kepada Islam dianggap sebagai perusakan terhadap tatanan masyarakat yang dianut oleh kalangan bangsawan. Inilah yang menyebabkan terjadinya banyak konflik. Selanjutnya, kondisi Arab saat kelahiran Islam.
Islam diwahyukan oleh Allah melalui seorang hamba dan Rasulnya, yaitu Muhammad ibnu Abdullah yang lahir pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah bertepatan dengan 29 Agustus 571 Masehi di Mekah. Beliau berasal dari kabilah Quraisy yang merupakan kabilah terhormat dari kalangan bangsa Arab. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Selanjutnya kami di sini akan membuka sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Perkenalkan, saya Ibrahim. Ini di sini saya ingin bertanya kepada Bapak Samu, yang mana pertanyaannya, apakah masih ada kondisi budaya Arab di era jahiliyah yang masih sering dilakukan di era sekarang ini? Demikian pertanyaan dari saya. Baik, terima kasih kepada saudara Titi. Selanjutnya kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Manina Storus dengan NIM 0307191003. Ingin bertanya kepada pemakaran. Yang pertanyaannya, apakah kondisi geografis mempengaruhi kehidupan sosial? Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudara Citra. Selanjutnya pertanyaan terakhir kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizkyana Rahab, Di sini saya bertanya kepada kelompok kondisi sosial politiknya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari Rizkyana Rahab atas pertanyaannya. Selanjutnya pertanyaan dari saudari Citra Maninda Sitorus akan dijawab oleh saudari Suci. Saya persilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan daripada saudari Citra, yang mana pertanyaannya adalah apakah kondisi geografis mempengaruhi kehidupan sosial? Nah, jadi kondisi geografis Indonesia mempengaruhi kehidupan sosial budaya masyarakat sekitar. Hal ini dapat terjadi karena letak Indonesia yang strategis, sehingga budaya yang ada di Indonesia tidak murni dari negara itu sendiri, melainkan ada pengaruh dari sekitaran Indonesia. Itu saja yang dapat saya jawab. Saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada saudari Suci. Selanjutnya saya persilakan kepada saudari Citra untuk menanggapi. Baik, jawabannya dapat saya pahami. Budaya Arab di era jahiliyah yang masih sering dilakukan di saat sekarang, yang mana telah lahir agama Islam di tengah-tengah masyarakat. Jadi, jika dilihat dari budaya positif masyarakat Arab jahiliyah yang kini masih relevan hingga sampai sekarang, yaitu pandai dan cerdik, menepati janji, terbuka, terus terang dan jujur, berjiwa kuat dan memiliki fisik yang tangguh. Yang kedua yaitu sabar dalam menghadapi musibah dan rela walau mendapatkan hanya sedikit. Dan yang ketiga dermawan dan murah hati. Keempat pemberani dan kesatria. Sedangkan jika dilihat dari kondisi negatif di era jahiliyah yang masih terbawa, bisa kita lihat dan rasakan bersama. Yang pertama itu prasangka jahiliyah, di mana bersikap seujud kepada Allah yang merupakan lambang kerusakan hati dan akidah. Yang kedua hukum jahiliyah, yaitu di mana setiap aturan yang melanggar syariat. Dan yang ketiga tabarruj jahiliyah, di mana pamer keindahan tubuh di tengah masyarakat yang merupakan lambang kerusakan wanita. Dan yang terakhir yaitu fanatisme jahiliyah, yaitu cinta dan benci karena golongan, memberikan pembelaan karena kepentingan golongan, sehingga rela menolak kebenaran demi golongan. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Tribulan. Selanjutnya saya persilakan kepada saudari Kiki untuk menanggapi. Baik, moderator, jawabannya dapat diketahui memang sesuai
Dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, maka kita akhiri perkuliahan kita ini. Semoga mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.